Hola geng, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya Ray, Suka-suka saya. suka-suka saya. Oke, saya pindah ngopinya ke depan aja nih, biar ada udara dikit ya Ray. Lalu kopi yang akan saya obrolkan, gosipkan pagi ini adalah si Panama Caturra dari Finca Santa Teresa. Ini nih, bentar ya. Ini binnya. Toby Panama Caturra Anaerobic Natural 39 tuh biasa menggambarkan lot atau batch. Lalu apalagi ketinggian segini, tasting note. Ya, tasting note kita kembalikan ke selera kita masing-masing dan tergantung dengan level roasting yang kita kita tuju. Nah, tapi sebelum saya memulai untuk membrew, pagi ini kita akan sedikit membuat kelas Caturra ya. Saya akan buka filenya dulu ya. Sebelum membrew kita akan mengadakan sedikit sesi knowledge ala-ala suka-suka ya, tentunya suka-suka saya. Kita akan membahas tentang Caturra teman-teman, karena sekali lagi sedikit flashback ya. Kalau dulu saya memang nggak peduli dengan kopi apa yang saya minum, varietal apa yang saya minum, kopi apa mungkin saya peduli ya. Di era-era jauh sebelum kedai kopi merebak dan roastery merebak. Kalau daerah mungkin saya pahami lah ya gitu, maksudnya saya concern ini apakah dari Papua dan lain-lainnya. Tapi kalau varietal kayaknya waktu itu memang belum saya bodo amat lah gitu. Yang penting saya dapat regionnya, varietalnya terserah lah gitu ya. Tapi makin kesini saya makin kayaknya saya mesti memahami juga deh soal varietal, supaya saya udah ngopi apa aja dan mungkin lebih jauh bisa membedakan antara varietal satu dengan varietal yang lainnya. Oke, kita akan bahas si Caturra ini ya teman-teman, ala-ala suka-suka. Sebenarnya kita akan belajar bareng sih. Saya bukan mengkuliahi, saya bukan mendikte, apalagi enggak lah. Tapi kita sama-sama membuka wawasan kita tentang varietal dan dunia perkopian ala-ala ya. Oke teman-teman, kalau Caturra sendiri kita mengenalnya ada Yellow Caturra, ada Red Caturra. Tapi banyak orang yang mungkin termasuk saya ya, banyak suka bingung, ini Catuai sama dengan Caturra nggak ya gitu. Atau ada orang yang nyebutnya Catuai, oh itu Caturra ya, ternyata enggak. Jadi Caturra dan Catuai itu dua hal yang berbeda. Walaupun di dua ranah ini ada Yellow Caturra, ada Red Caturra, dan ada Yellow Catuai, ada juga Red Catuai. Tapi banyak orang yang kalau Red Caturra mereka nggak nyebut Red Caturra, jadi simply cuman Caturra aja. Tapi kalau Yellow dia pasti akan menyebutnya Yellow Caturra. Tapi banyak juga yang nggak mau menuliskan simply Caturra aja gitu, entah itu di dalamnya Yellow atau Red. Itu pun dengan Catuai, ada yang menulisnya juga cukup Catuai aja. Kita melihatnya banyak banget Catuai, padahal mungkin di dalamnya ada mix antara red sama yellow. Hal-hal kayak gitu menurut saya petani, prosesor dan produser harus sangat concern banget supaya kita specialty kita lebih detail banget gitu ya. Oke, dari situ ini adalah salah satu mind mapping yang paling sering saya pakai untuk melihat history kopi yang saya minum itu rootnya dari mana. Ini salah satu patokan saya. Kalian bisa download. Jadi kalian bisa lihat misalkan kopi saya itu Marago Gaib gitu ya. Marago Gaib, ada yang Marago Jaib atau Onan Ganjang. Kita bisa melihat Pacamara, misalkan Pacamara itu dari mana sih? Oh, Pacamara itu kawinan Marago Gaib sama Pacas gitu, sama Pakas. Salah satu contoh itu bisa mendetailkan kopi saya dari mana rootnya. Nah, kita akan stick
to the point, kita akan membahas tentang si Caturra sih tepatnya ya. Ditemukan katanya di perkebunan di negara bagian Minas Gerais di Brazil. Sorry kalau salah nulis ya. Antara tahun 1915 dan 1918. Historinya. Dinamain Caturra karena katanya bijinya kecil, bentuknya kecil dalam bahasa asli Guarani atau wilayah di Paraguay. Jadi Caturra itu dari situ namanya. Guarani. Lalu setelah diriset, Caturra itu ternyata mutasi dari natural bourbon. Ini masih katanya ya. Nanti kita lihat ya. Bourbon sendiri sebenarnya mutasi secara natural dari Typica. Kalau kalian lihat mind mapping si kopi. Sementara bourbon sendiri kalau kita tahu ada yellow bourbon, ada red bourbon, ada orange, ada pink, ada papaya. Di Indonesia mungkin lebih mengenalnya orange bourbon ada ya. Latest dari Lalita Megasari saya konsumsi. Terakhir juga saya pink bourbon dari Rosewood saya beli. Oke, lalu berikutnya kembali ke Caturra ya, karena bourbon itu hanya selingan. Caturra sendiri disebut ada yellow Caturra, ada red Caturra. Sebenarnya Caturra itu artinya dalam bahasa Guarani itu sangat oke gitu, atau hebring, atau keren banget lah gitu, atau rasanya amazing. Dengan bin yang kecil, dia adalah amazing. Caturra sendiri merupakan perkawinan silang antara Caturra dan Mundo Novo. Jadi kopi itu memang saling keterkaitan antara satu sama lain. Dia tuh kayak darah yang terus mengalir dari satu gen ke gennya lainnya. Sementara Mundo Novo sendiri tuh kalau di tracking atau di tracing merupakan Typica dari Indonesia yang ditanam di Sao Paulo dan lalu dikawinkan dengan bourbon. Jadi gitu. Kalau kalian pengen tahu Typica, kalian mesti lihat belajar biji versi ala-ala suka-suka yang membahas Typica. Oke? Karena itu saling keterkaitan. Lalu setelah beberapa tahun penelitian, gengnya Caturra ini dirilis 1978 dan menjadi salah satu varietal primadona di era itu. Jadi kopi itu memang gitu sih, dia itu kalau di luar ya, mungkin Indonesia juga diteliti atau dikawinkan lalu ditelaah setahun 2 tahun atau 3 tahun. Setelah ditelaah diproses dan lain-lainnya, ternyata dia menghasilkan kualitas panen yang oke, lalu rentang panennya oke, tanamannya oke, dan menghasilkan ujung-ujungnya dia harus menghasilkan kopi yang oke. Nah, ketika dia menghasilkan kopi yang oke, baru dirilis nih hasil penelitian bin yang amazing gitu. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Kalau di benak saya selama ini menemukan Indonesia masih sangat gagap dengan istilah dan rootnya. Kadang kalau kopi kuning mereka dijual sebagai kopi langka gitu. Ada juga yang klaim kopi langka, ada juga yang klaimnya kopi cacat, ada juga yang klaimnya kopi koneng kalau di Jawa Barat, kopi kuning. Ada yang bilang Caturra aja, ada yang juga dijual sebagai yellow bourbon, ada juga yang klaim sebagai yellow Caturra. Padahal mungkin secara root dan historinya kita juga, saya sendiri juga nggak tahu ini yellow Caturra atau yellow bourbon. Kalau bourbon tuh konon dia akan ada lebih lonjong, kalau Caturra tuh agak lebih bundar katanya ya. Oke, walaupun secara genetik butuh ditelah lagi supaya kita semua sama-sama ada di track yang sama di Indonesia ya, karena Indonesia somehow lebih seru main gimmick daripada main fakta dan histori dan data ya. Oke, kenapa? Karena ya supaya kita tuh, ini kopi yang saya minum tuh yellow bourbon, yellow Caturra atau yellow Caturra ya, atau ternyata itu jenis kopi yang berbeda ya dari 3 itu gitu sih benernya ya. Tapi daripada banyak bacot, kita akan brew si Panama Caturra ini yang dia adalah red. Jadi somehow kalau di beberapa negara kalau memang dia red Caturra, dia nggak menulisnya sebagai red Caturra, jadi simply dia Caturra aja. Tapi FYI ya, kalau dari bacaan-bacaan yang saya baca, jadi sebenarnya jauh sebelum mutasi genetik kopi kuning itu ditemukan di Brazil, sebenarnya si Typica sendiri udah ada perubahan atau ada mutasi genetik memiliki buah matang kuning.
Jadi secara histori di Brazil itu memang udah ada rootnya, bukan terjadi di Brazil gitu. Ada yang bilang ternyata itu sebenarnya kawinan Yellow Botucatu atau mutasi dari Tipika dan Red Bourbon, atau bisa jadi memang mutasi dari si genetiknya dari Tipika dibawa ke Brazil, lalu di Brazil dikembangkan tanpa dikawinkan dengan Red Bourbon. Bisa juga kayak gitu. Oke, itu sekilas tentang bacotan saya atau belajar biji tentang si Caturra. Nanti kita akan membahas hal lain ya. Let's bro, lanjut. Saya timbang dulu ya. Kita lihat hasil manual roasting saya juga seperti apa. Kemarin kan tujuannya semua filter, tapi nggak tahu deh. Namanya juga ala-ala ya, tebak-tebak buah manggis aja. Kalau filter kayaknya agak susah ya, tapi bisa sih. Saya akan setting di 15 gram ya. Oke, 15 gram. Sip. Buat yang penasaran dengan hasil manual roasting saya si Toby Caturra ini, aromanya enak. Ray. Cobain Ray, aromanya Ray. Enak. Tisu, pakai tisu, diambil sana. Tata ambilin dulu. Nampak menarik aromanya. Let's see. Taruh aja di situ. Ya. Saya akan setting gilingan dulu di circle, bentar ya. 1 2 3 4. Saya akan main di circle 4, tapi saya akan cuci dulu si gilingannya supaya nggak terkontaminasi. Kita lanjutkan. Suaranya dengarkan ya, gilingan ini seperti apa, apakah staccato atau diangkaya ya. Mulus banget ya. Tadi sekali sih. Lebih susah gilingan yang kemarin si Meksiko ya. Aromanya sih enak ya. Kita akan tuang sini. Buat yang pengen lihat gilingannya, silahkan. Buat yang sesama pengguna Star Sumirage 15 gram, saya gilingannya di circle 4 One Zip Presso GE Plus kayak gini. Saya akan tamping untuk menentukan apakah ini bisa saya bawa ke mana kopinya ya. Kita tamping pakai stempel kelurahan yang saya membuat pas perpanjang KTP. Nggak ada yang bercanda. Saya anti mencuri. Oke. Nggak tahu, itu aku kasih aja kakak. Opa Iya, yang kasih. punya opa aku tahu. Kita lock.
Semoga ini masih berguna ya. Nah, teman-teman yang suka ada problem dengan starter Semirac-nya, kita karena ini udah berapa hari, 3 hari atau 2 hari saya lupa ya. Kita kasih oli ini nih cara pumpingnya. Kalau di sini belum berfaedah juga, taruh air di atasnya untuk oli. Kalau ada beberapa teman yang dikasih minyak, kalau saya enggak ya, air aja cukup. Udah lancar ya. Oke, udah lancar. Buang air ya ke depan saja. Kalau udah lancar, kita kasih air. Saya pakai suhu 95 derajat Celcius, lalu saya kasih airnya di let's ya 180 kalau bisa. Oke, cukup lah. Lalu kita akan pinggirkan. Panas banget terakhir. Panas bang, pindah aja ke sini nih. Geser bangkunya. Oke, kita pumping sampai selesai ya. Bentar ya, nanti aku geserin. Oke. Sudahin. Feeling saya ini kopi bisa dibawa espresso, bisa juga di espresso bisa, tapi mungkin nggak bisa pakai es kopi susu ya. Espresso buat diminum biasa aja. Hasilnya menarik sekali ya aromanya. Biasanya ranting punya senses yang lugu. Coba ya, try. Aroma apa? Aromanya kurang sih. Aromanya kurang. Tapi ada aroma apa? Nah, hidung aku tadi mampet. Oh, hidung dia bumpet. Oke, hidung dia bumpet. Kita akan coba hidung saya. So tahu ya. Ada sedikit fermentednya ya, tapi sangat soft banget, sangat lembut banget, super lembut banget ya. Oke, kita akan cicipin. Kalau di notesnya ada pear, ada star fruit, watermelon, cocoa, floral. Terlepas dari itu, kita akan cicipin aja ya. 1, 2, 3. Super lembut, super apa, super lembut, less fruity. Itu intinya, super lembut, less fruity. Chocolatey. Oke, saya akan kasih ranting. Saya aduk dulu. Ini enak. Sesuatu yang unik, sesuatu yang beda. Nih Ray, what do you think teh? Ray, think Agak pahit sih. agak pahit. Serius? Ada sweetnya? Dikit. Ada bit, ada hint acidity-nya? Ada. Ada hint coklatnya?
Ada aroma bunga? Tadi kan aku gak bisa. Oh, kalau dia nggak bisa ini ya, nggak bisa. Hidungnya bumpet. Kalau saya kayak ke dark coklat, lalu ada hints of sense less floral, ada hints winey, whiskey, fermented, funky kalau ada orang-orang. Enak. Ini enak sih. Saya penasaran kalau ini saya bikin espresso diminum kayak gimana ya. Tapi kayaknya ini nggak bisa dibawa ke kopi susu atau hot latte mungkin masih bisa. Tapi ya kita nggak akan tahu kalau kita nggak coba. Nanti kita akan cobain dengan metode lain yang kita punya ya di rumah ya. Rasanya lembut, mengalir di tenggorokan. Kalau kata Ranting ada hints bitternya, kalau di saya juga ada hints bitternya, tapi kayak cuman ngawang-ngawang gitu, kayak rasanya digantungin pegebetan, ngawang aja gitu. Antara ada dan tiada. Rasanya kayak crunchy, sweet, super less acidity. Bodinya light, medium large kalau bicara body. Kokoanya mungkin lebih kental dan floralnya mengiringi di belakangnya. Melon, starfruit, pear, saya nggak tahu. Tapi mungkin ada senses aroma melonnya. Tapi buat saya itu sugesti mungkin. Tapi the restnya saya lebih ke coklat, senses sama floral dan crunchy, winey, fermented less. Ciao teman-teman.